Status Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes menjelang FIFA ASEAN Cup 2026 masih belum pasti. Bek tengah Sassuolo itu terus menjalani proses pemulihan cedera tumit dan otot paha. Meski sudah kembali berlatih bersama klubnya di Italia, kepastiannya untuk memperkuat skuad Garuda pada turnamen yang digelar 24 September hingga 6 Oktober 2026 masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting di kalangan pendukung dan analis. Seberapa siap Timnas Indonesia menghadapi turnamen regional dengan status FIFA tanpa sosok yang selama ini menjadi tulang punggung lini belakang? Yuk simak video ini sampai habis. Jay Itzes yang kini berusia 26 tahun telah menjadi salah satu pemain paling krusial bagi Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Perjalanan karirnya dari Liga Belanda hingga Serie A Italia menunjukkan progres yang signifikan. Di Sassuolo, Itzes tidak hanya sekadar pemain cadangan, melainkan bagian penting dari struktur pertahanan tim yang tengah beradaptasi di kompetisi elit Eropa. Cedera yang dialaminya melibatkan tumit dan otot paha merupakan kombinasi yang cukup kompleks. Cedera tumit seringkali membutuhkan waktu pemulihan di lebih lama karena melibatkan beban tubuh saat berlari, menekan, dan mengubah arah. Sementara cedera otot paha menambah risiko kekambuhan jika intensitas latihan ditingkatkan terlalu cepat. John Herdman, pelatih Timnas Indonesia, sudah menyiapkan sejumlah opsi jika Itzes tidak bisa tampil. Pengalaman pada FIFA Matchday Juni 2026 menjadi acuan penting. Saat itu Indonesia harus bermain tanpa Itzes dalam 2 laga kandang melawan Oman dan Mozambik. Hasilnya cukup memuaskan, menang 3-0 atas Oman dan 1-0 atas Mozambik. Pada 2 pertandingan tersebut, Herdman mengandalkan trio bek sentral Rizky Ridho, Elkan Bagot, dan Justin Hubner. Kemenangan tersebut tidak hanya memberikan 3 poin, tetapi juga membangun kepercayaan diri skuad bahwa absennya kapten tidak serta-merta meruntuhkan struktur pertahanan. Park Han-seo, pelatih top asal Korea Selatan yang memiliki pengalaman panjang di level klub dan kompetisi Asia, memberikan pandangannya terkait situasi ini. Menurutnya, absennya Itzes memang menjadi tantangan, tetapi bukan sesuatu yang tidak bisa diatasi. Kapten biasanya menjadi poros komunikasi di lini belakang. Ketika dia tidak ada, struktur harus disesuaikan, ujar Park Han-seo. Indonesia sudah menunjukkan bahwa mereka bisa menang tanpa Itzes. Namun di turnamen yang lebih panjang seperti FIFA ASEAN Cup, konsistensi dan variasi taktik akan sangat menentukan. Park menilai komposisi Ridho, Bagot, Hubner memiliki kekuatan masing-masing. Rizky Ridho relatif stabil dalam posisi dan memiliki insting membaca arah serangan. Elkan Bagot unggul dalam duel udara dan kekuatan fisik. Justin Hubner membawa agresivitas serta pengalaman bermain di Eropa. Ketiganya bisa menjadi fondasi yang solid jika dilatih dengan intensitas yang tepat. Ridho yang sudah lama menjadi bagian dari timnas memiliki pemahaman mendalam tentang gaya bermain Indonesia. Kemampuannya dalam menutup ruang dan mengatur tempo dari belakang seringkali menjadi penentu dalam situasi tekanan tinggi. Bagot dengan postur fisiknya yang dominan memberikan jaminan dalam duel 1 lawan 1, terutama melawan striker yang mengandalkan kecepatan dan physicality. Hubner yang membawa pengalaman dari liga-liga Eropa menambahkan elemen agresivitas yang dibutuhkan untuk menekan lawan sejak dini dan memutus aliran bola di area tengah. Meski demikian, Park mengingatkan agar Herdman tidak terpaku pada satu formasi saja. 3 bek sudah terbukti efektif di beberapa kesempatan, tapi lawan di level regional kini semakin cerdas membaca pola. Memiliki opsi 4 bek sebagai variasi akan membuat permainan Timnas Indonesia lebih sulit diantisipasi, jelasnya. Saran ini relevan, mengingat perkembangan sepak bola Asia Tenggara yang semakin kompetitif. Tim-tim seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia telah menunjukkan kemampuan adaptasi taktik yang lebih baik, termasuk penggunaan pressing terkoordinasi dan serangan balik cepat yang memanfaatkan ruang di sisi lapangan. Dalam prediksi susunan yang beredar, jika Itzes tetap absen, kemungkinan besar Herdman akan mempertahankan skema 3-4-3 atau 3-4-2-1. Kevin Dix dan Calvin Verdong diperkirakan mengisi posisi wingback. Di lini tengah, nama-nama seperti Joy Pelupessy, Tom Hay, atau Ivar Jenner menjadi pilihan utama untuk mengendalikan tempo. Sementara di depan, Ole Romeni, Ragnar Ortamangun, dan Mitchell Baker siap menjadi ujung tombak. Skema 3 back memberikan keunggulan dalam mendominasi area tengah dan menciptakan kelebihan jumlah pemain di lini belakang saat bertahan. Namun, kelemahan potensial terletak pada sisi lapangan jika wingback tidak mampu menyeimbangkan antara kontribusi menyerang dan kembali bertahan. Park Han-seo menekankan pentingnya kepemimpinan di lapangan. Tanpa Itzes, harus ada pemain yang mengambil alih peran komunikator.
bisa Rido, bisa Hubner, atau bahkan Dix yang lebih berpengalaman. Komunikasi yang jelas di lini belakang akan mengurangi risiko kesalahan individu. Kepemimpinan ini tidak hanya soal memberi instruksi, tetapi juga tentang membaca situasi pertandingan secara real-time, mengatur posisi rekan setim, dan menjaga fokus kolektif, terutama di momen-momen krusial seperti bola mati atau serangan balik lawan. Dix, dengan pengalaman bermain di berbagai kompetisi Eropa, memiliki kredensial untuk mengambil peran tersebut. Sementara Hubner, yang dikenal agresif, bisa menjadi penggerak intensitas di lini belakang. Selain itu, Park juga menyoroti kondisi fisik dan jadwal pemain. Banyak pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa sedang menjalani pramusim bersama klub masing-masing. Status FIFA ASEAN Cup yang berbeda dengan Piala AFF sebelumnya membuka peluang lebih besar bagi pemain-pemain tersebut untuk dipanggil. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Hartman dan staf medis. Pramusim di Eropa biasanya melibatkan intensitas tinggi dengan fokus pada kebugaran dasar, taktik klub, dan integrasi pemain baru. Ketika pemain dipanggil ke timnas di tengah periode tersebut, risiko kelelahan atau cedera sekunder meningkat, terutama jika adaptasi terhadap cuaca, kelembaban, dan jadwal padat di Asia Tenggara tidak dikelola dengan baik. Turnamen ini bisa menjadi kesempatan bagus untuk menguji kedalaman skuad, kata Park. Jika Indonesia mampu tampil solid tanpa Itzes, maka ketika kapten kembali, tim akan memiliki kepercayaan diri ganda. Mereka sudah tahu bagaimana bermain dalam kondisi tidak ideal. Pengujian kedalaman skuad menjadi aspek penting karena FIFA ASEAN Cup 2026 bukan sekadar kompetisi regional biasa. Dengan status resmi FIFA, turnamen ini membawa bobot yang lebih besar dalam peringkat dunia dan peluang bagi pemain untuk menunjukkan kualitas di panggung internasional yang lebih terakui. Dari sisi taktik, Park menyarankan agar sesi latihan fokus pada situasi spesifik, bola mati, transisi bertahan ke serangan, serta kemampuan menghadapi pressing tinggi menjadi aspek yang perlu terus diasah. Ia juga mendorong penggunaan rotasi pemain agar beban fisik tidak menumpuk pada sejumlah nama saja. Di kompetisi singkat, manajemen stamina sangat penting. Pemain yang datang dari Eropa biasanya membawa intensitas tinggi, tetapi adaptasi terhadap cuaca dan jadwal padat di Asia Tenggara tetap perlu perhatian. Tambahnya, bola mati sering menjadi penentu hasil di level regional, di mana set piece yang terorganisir dapat menghasilkan gol dari situasi yang sulit diantisipasi. Transisi cepat dari bertahan ke menyerang juga menjadi senjata ampuh jika timnas mampu memanfaatkan ruang yang ditinggalkan lawan saat mereka menyerang. Sementara itu, pendukung timnas Indonesia masih menunggu kabar resmi mengenai status Itzes. Sassuolo sendiri menanti kehadiran bek berusia 26 tahun itu pada laga pembuka Serie A melawan Atalanta pada 24 Agustus 2026. Keputusan akhir mengenai keterlibatannya di FIFA ASEAN Cup kemungkinan besar akan diketahui mendekati pengumuman skuad final. Laga melawan Atalanta akan menjadi ujian penting bagi Itzes. Jika ia mampu tampil dengan intensitas penuh dan tanpa keluhan, peluangnya untuk bergabung dengan timnas meningkat. Sebaliknya, jika masih ada batasan beban latihan atau intensitas, staf medis timnas kemungkinan akan lebih berhati-hati. Park Hang-seo menutup analisisnya dengan catatan optimistis. Material yang dimiliki Indonesia cukup baik. Ada kiper berkualitas, bek yang kompetitif, serta pemain-pemain kreatif di lini depan. Yang dibutuhkan sekarang adalah kejelasan peran dan fleksibilitas taktik. Jika itu terpenuhi, absennya satu pemain kunci tidak akan menjadi penghalang besar. Material skuad Indonesia saat ini memang menunjukkan peningkatan signifikan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Kehadiran pemain naturalisasi dan diaspora yang bermain di Eropa memberikan kedalaman dan kualitas yang lebih kompetitif. Namun keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh individu, melainkan oleh bagaimana unit pertahanan bekerja sebagai satu kesatuan. FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi ujian penting bagi John Hartman setelah perjalanan di Piala AFF sebelumnya. Dengan atau tanpa Jay Itzes, fokus utama tetap pada bagaimana timnas Indonesia membangun struktur pertahanan yang solid dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi pertandingan. Opsi yang sudah pernah dicoba pada Juni lalu menjadi bekal berharga, sementara masukan dari berbagai pihak, termasuk analisis Park Hang-seo, bisa menjadi bahan pertimbangan tambahan bagi staf pelatih. Lebih jauh, situasi ini juga menyoroti pentingnya perencanaan jangka panjang dalam manajemen skuad. Cedera pemain kunci adalah realitas yang tidak bisa dihindari di sepak bola modern. Tim yang berhasil di level internasional biasanya memiliki sistem yang memungkinkan rotasi dan adaptasi tanpa kehilangan identitas permainan. Bagi Hartman, tantangan ini menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia tidak bergantung pada satu individu saja, melainkan pada kolektivitas dan pemahaman taktik yang mendalam. Di sisi lain, absennya Itzes juga membuka peluang bagi pemain muda atau yang jarang mendapat kesempatan untuk menunjukkan kualitas. Rizky Ridho misalnya bisa semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin di lini belakang. Elkan Bagot berkesempatan membuktikan bahwa physicality-nya cocok untuk level regional yang intens. Justin Hubner dapat mengembangkan aspek kepemimpinan yang selama ini lebih banyak diemban oleh Itzes. Kevin Dix dan Kelvin Verdong sebagai wingback akan dituntut untuk lebih disiplin dalam menyeimbangkan peran menyerang dan bertahan. Dari perspektif lawan, absennya Itzes pasti akan menjadi catatan penting dalam analisis mereka.
Tim-tim regional kemungkinan akan mencoba mengeksploitasi area-area yang biasanya dikuasai Idzes, seperti duel udara di area penalti atau kemampuan membaca serangan dari sayap. Oleh karena itu, komunikasi dan positioning menjadi kunci. Jika trio Rido, Bagot, Hubner mampu menjaga jarak dan saling menutupi, risiko tersebut dapat diminimalisasi. Park Hang-seo juga menekankan bahwa turnamen singkat seperti FIFA ASEAN Cup menuntut manajemen beban yang cermat. Pemain yang datang dari Eropa membawa intensitas tinggi, tetapi tubuh mereka perlu waktu untuk beradaptasi dengan kondisi iklim Asia Tenggara yang lebih panas dan lembab. Rotasi yang cerdas, penggunaan pemain lokal yang lebih terbiasa dengan kondisi tersebut, serta fokus pada recovery menjadi elemen yang tidak boleh diabaikan. Secara keseluruhan, situasi J. Idzes yang masih absen tidak seharusnya dipandang sebagai krisis, melainkan sebagai ujian kedalaman dan fleksibilitas timnas Indonesia. Pengalaman Juni 2026 telah memberikan bukti bahwa struktur tanpa Idzes bisa berfungsi. Tugas Hartman dan stafnya kini adalah menyempurnakan struktur tersebut, memperkuat komunikasi, dan memastikan bahwa setiap pemain memahami perannya dengan jelas. Jika langkah-langkah tersebut berhasil, absennya kapten justru bisa menjadi momentum bagi skuad untuk tumbuh lebih kuat dan percaya diri. Keputusan akhir tentu berada di tangan Hartman. Yang jelas, pendukung Garuda berharap skuad yang diturunkan mampu memberikan penampilan terbaik dan membawa hasil positif di turnamen yang kini memiliki status resmi FIFA tersebut. Dengan material yang ada, dukungan analisis dari tokoh seperti Park Hang-seo, serta pengalaman bertanding tanpa Idzes yang sudah teruji, timnas Indonesia memiliki fondasi yang cukup untuk menghadapi tantangan di FIFA ASEAN Cup 2026. Yang dibutuhkan sekarang adalah eksekusi yang konsisten, adaptasi taktik yang tepat, dan kepemimpinan di lapangan yang mampu menggantikan peran kapten yang sedang dalam proses pemulihan. Nah, bagaimana menurutmu kawan? Semoga terhibur ya, dan jangan lupa komentarnya.